Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Maika. Saya berasal dari Rombel A dengan NIM 34014190020. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perubahan sosial budaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai teori perubahan sosial. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu perubahan sosial. Jadi perubahan sosial merupakan perubahan fungsi dan struktur masyarakat sehingga akan mempengaruhi sistem nilai, norma, dan perilaku anggotanya ataupun kelompok di dalam suatu masyarakat tersebut. Menurut Robert Hallawell, terdapat dua teori utama dalam perubahan sosial. Yang pertama adalah teori siklus dan yang kedua adalah teori linier. Di dalam teori linier terdapat dua teori lagi, yaitu teori evolusi dan juga teori revolusi. Saya di sini akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah teori siklus. Jadi di dalam teori siklus ini kejadiannya akan terus berulang. Karena perubahan sosial yang terjadi akan berulang-ulang, maka kejadian yang terjadi sekarang ini diyakini memiliki pola kesamaan ataupun pola kemiripan dengan yang terjadi sebelumnya. Pola berulang-ulang ini akan terjadi dari masa ke masa. Apabila digambarkan, teori siklus ini akan menyerupai spiral. Tidak ada batasan yang jelas antara pola primitif, pola modern, dan juga pola tradisional. Contohnya dapat kita lihat pada selera fashion masyarakat ataupun tren fashion cara berpakaian di dalam masyarakat. Jadi masyarakat akan mengulang mode pakaian yang pernah tren pada tahun sebelumnya. Misalnya tren fashion tahun 90 ini akan kembali berulang pada masa sekarang. Yang kedua ada teori linier. Jadi teori linier ini beranggapan bahwa perubahan sosial yang terjadi ini akan berubah secara beruntut dari masyarakat yang dulunya primitif kemudian menjadi tradisional dan berubah menjadi masyarakat modern yang kompleks dan lebih maju. Contohnya yang dapat kita lihat di dalam masyarakat adalah perkembangan Indonesia dari zaman kerajaan sampai dengan masa sekarang. Jadi masyarakat Indonesia yang dulunya masyarakat tradisional, yaitu masih mengenal sistem kerajaan, kemudian secara perlahan dijajah oleh Belanda 350 tahun dan juga Jepang selama 3,5 tahun. Di situ Indonesia sedang bertransformasi karena mendapatkan berbagai pengaruh dari luar, dari para penjajah tersebut. Sampai dengan zaman Indonesia merdeka, kemudian berlanjut pada masa Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, dan juga zaman reformasi. Nah, dari masa ke masa tersebut sudah jelas apabila Indonesia ini telah mengalami yang namanya perubahan linier. Jadi yang sebelumnya Indonesia ini merupakan masyarakat yang primitif, tradisional, bertransformasi menjadi masyarakat yang lebih modern dan kompleks. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di dalam teori linear ini memiliki dua teori lagi, yaitu teori revolusi dan teori evolusi. Nah, jadi teori evolusi ini menjelaskan bahwa perubahan sosial ini akan terjadi secara lambat, tidak direncanakan sebelumnya, dan masyarakat hanya mengikuti keperluan, keinginan-keinginan sesuai dengan perkembangan zaman.
Contohnya teori evolusi ini adalah perkembangan suku Kubu di Sumatera. Jadi suku Kubu di Sumatera itu masih menggunakan cara-cara kehidupannya sehari-hari. Jadi perkembangan di sana ini dapat dikatakan lambat. Masyarakat di sana masih menggunakan cara bertahan hidup secara primitif, yaitu mereka masih meramu, dan juga mereka masuk ke dalam hutan untuk mencari bahan-bahan makanan maupun untuk berburu. Sampai zaman modern ini mereka masih mempertahankan cara hidup yang seperti itu. Nah, kemudian ada juga teori revolusi. Jadi di dalam teori revolusi ini, perubahan yang terjadi ini tetap seperti linier ya, perubahannya secara linier bergaris, namun lebih revolusioner. Revolusioner di sini berarti bahwa perubahan tersebut terjadi secara cepat, mendasar, dan juga mempengaruhi sendi-sendi ataupun kehidupan pokok masyarakat. Nah, teori revolusi ini dapat kita lihat pada kejadian revolusi Inggris. Jadi, revolusi Inggris ini terjadi ketika masyarakat yang dulunya bertani secara berbondong-bondong berubah menjadi masyarakat industri. Jadi di sini masyarakat berubah secara masif, besar, dan sampai ke sendi-sendi kehidupan yang utama. Jadi sistem kekeluargaan, sistem upah dan buruh, upah dan majikan itu benar-benar mengalami perubahan yang besar. Dari sebelumnya masyarakat yang bertani, di sini masyarakat berubah menjadi masyarakat yang menjadi masyarakat yang industrial. Jadi ada kaum buruh dan juga kaum pemilik modal di sini, sehingga di sini sangat mempengaruhi pola kehidupan dasar masyarakat. Mengenai cepat atau lambatnya perubahan itu semua tergantung kepada waktu dan situasi kondisi yang ada di masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.